Ya, modul 4 ini kita membicarakan distribusi normal dan binomial ya. Distribusi normal ini adalah untuk menghitung suatu probabilitas dari nilai data yang kontinu. Jadi ini kemarin ada data diskrit, ada kontinu. Ini adalah probabilitas data kontinu. Kalau yang binomial ini adalah distribusi untuk mencari probabilitas data yang diskrit. Ya, nanti tanyanya nanti saja. Kalau ada pertanyaan nanti saja ya. Jadi saya nggak bisa konsentrasi antara melihat tulisan sama yang chat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya. Nanti kalau misalnya yang belum sebelumnya juga saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Karena saya nggak bisa sulit antara lihat apa namanya yang saya omongkan sama tulisan yang di chat, nanti malah bingung ya. Sekarang ini distribusi probabilitas kontinu ya. Jika X merupakan variabel kontinu atau pecahan ya dengan jumlah sampel yang besar ya, maka poligon frekuensi akan berbentuk kurva ya. Bentuk kurvanya seperti ini. Luas area yang diarsir yang ini menunjukkan probabilitas dengan batas A dan B. Nah, ini perhatikan. Jadi yang diarsir ini adalah probabilitas A, batas A dan B ya. Probabilitas batas A dan B. Distribusi normal ya adalah distribusi probabilitas berbentuk kurva lonceng ya ini. Ah, minnya itu berada di tengah. Berarti yang hijau ini minnya adalah minus 2 ya. Ini adalah minnya. Kemudian yang biru, perhatikan ini minnya adalah 0 ya. Yang merah minnya juga 0 ya. Ini masih ingat apa ini? Ada sigma kuadrat. Apa ini? Masih ingat yang kemarin? Apa ini? Ini adalah suatu varian ya. Masih ingat ya? Varian. Kalau ini saja adalah apa ini? Standar deviasi. Deviasi. Jadi kalau varian lambangnya seperti ini, standar deviasi adalah sigma saja. Lah, probabilitas X ya, probabilitas X yang di sini. Jadi misalnya probabilitas yang di sini misalnya ini X, suatu X ya. Ini minnya. Ini nilainya probabilitas X itu adalah seper ya sigma akar ya 2 kali pi ya dikalikan E pangkat setengah X min mu per sigma kuadrat ya. Wes panjang ini. Nggak mungkin nanti soal langsung nyari seperti ini, kesulitan ya. Nanti biasanya ditransformasikan ke Z, di mana E adalah 2,72, B adalah 3,14. Ini sekedar tahu saja ya. Lah, distribusi normal baku ya mempunyai nilai rata-rata adalah 0 ya. Ya, minnya 0 ya. Puncak gunungnya ini berarti di X sama dengan 0 minnya.
Kemudian rata-rata simpangan baku dan simpangan baku standar deviasi adalah 1 ya. 1. Bila X ditransformasi ke variabel Z dengan rumus Z X min mu sehingga Px sama dengan seperti ini ya. Nggak usah dihafalkan. Yang dihafalkan ini saja. Z sama dengan X min mu per sigma ya. Ini yang dihafalkan. Kalau yang di bawah nggak usah. Yang Px itu nggak usah. Nah, apa gunanya distribusi normal baku ya? Jadi kalau saya mempunyai suatu distribusi ya, kalau mencari probabilitasnya itu kan saya harus mencari integralnya ya. Padahal tabel Z itu cuman menyediakan perhitungan normal baku saja. Normal baku tadi minnya adalah sama dengan 0 ya, seperti ini. Berarti bagaimana kalau misalnya ada seperti ini ya. Ini kan distribusi normal. Ini juga distribusi normal ya. Dengan mu yang di sini, berarti ini mu-nya negatif, yang ini adalah mu-nya positif. Apapun pokoknya bentuk normal itu bisa diubah ya ke bentuk normal baku ya. Caranya bagaimana? Ya dengan rumus yang tadi, Z sama dengan X min mu per apa tadi? Alfa ya. X min mu per alfa. Jadi di sini ada X-nya, kemudian ada mu-nya, kemudian ada alfa sigma, ada simpangan bakunya, maka bisa saya cari nilai Z-nya ya. Contoh. Nah, ini yang tadi nggak masalah ya. Karena bentuk distribusi yang simetris, maka cukup dibuat tabel dengan luasan 50%. Ini yang tabel Z ya. Misalnya yang tadi pada Z dengan batas 0 sampai 0,21, ini 0,21, maka luasannya adalah 8,32%. Dapat dari mana? Masih ingat ya yang barusan tadi itu 0,21 ya. 0,2 dilihat dari sini, 0,01 ini 0,01 dilihat dari sini, ketemu 0,0832 ya. Ini kan kalau dijadikan persen jadi 8,32% ya. Ini mudah, masih mudah. Nah, ini. Bila Y ya adalah random variabel dalam distribusi normal, maka carilah probabilitas. Nah, jadi ini disuruh nyari probabilitas apa tadi? Modul 4,5 6,5 4,5 6,5 mu 5 sigmanya adalah 3 ya. Sorry. Probabilitas Y di antara berapa tadi? 4,5 ininya 6,5 dengan mu sama dengan 5,
kemudian standar deviasinya adalah 3, ya. Berarti ini adalah normal dengan mu sama dengan berapa? Jadi di tengahnya, mu-nya di tengahnya adalah 5. Kemudian y-nya ini adalah 4,5. Satunya adalah 6,5. Berapa probabilitas area yang diarsir, ya? Caranya bagaimana? Yaitu tadi, yang tadi kan ada gambar. Kalau ada probabilitas bukan standar normal, maka ya saya buat standar normal. Caranya bagaimana? Z sama dengan apa tadi? X min mu dibagi dengan standar deviasinya. Sekarang Z1-nya sama dengan berapa? 4,5 dikurangi dengan mu. Mu-nya berapa? Mu-nya sama dengan 5, ya. Dibagi dengan 3. Berarti berapa ini? 0,5 min, ya. Min 4,5 kurangi 5 kan min 0,5 dibagi 3. Berapa? Tolong dihitung. 0,5 dibagi 3. Duh, kok min 0,5? Setengah bagi 3. 0,5 bagi 3 sama dengan 0,1667, ya. Min 0,1667. Jangan lupa minusnya, ya. Z1. Z2-nya. Z2 sama dengan 6,5 dikurangi 5 dibagi dengan 3, ya. Sama dengan ini 1,5 bagi 3 0,5, ya. Benar, ya. Berarti kalau saya ubah menjadi Z dan menjadi Z seperti ini, kemudian grafik atau kurva standar normalnya adalah, ya, ini 0, kemudian ini min 0,1667, yang di sini adalah 0,5. Nah, ini yang saya arsir. Nol koma 1667 minus ini 0,5. Ya, yang terlambat nanti dibaca lagi yang di rekaman ulangnya. Jadi berapa ini? Adalah probabilitasnya adalah merupakan probabilitas. Jadi saya tulis saja di atas. Berarti ini merupakan probabilitas Z, ya. 0 sampai 0,1667 ditambah dengan probabilitas mulai 0 Z 0,5, ya. Nah, ini didapat dari mana? Ini kan merupakan penjumlahan dari
yang di sini 0,1167 tapi minus ya, ditambah dengan ininya 0,5. Yang ini itu kan sama saja dengan luasnya 0,1667 tapi positif ya. Ya. Berapa? Tolong dihitung. Sama dengan berapa ini? 0,1667, dilihat tabelnya, tabel Z-nya. Ayo berapa? Kalau dilihat dari tabel Z 0,1667, 0,1 karena 667 enggak ada ya diambil 0,17 saja, berarti 0,0675 ya. Benar? 0,0675 ditambah dengan setengah 0,5 0,500 0,1915 1915. Nah, ini dijumlahkan adalah, ini sudah ada yang ngitung Mbak Dwi, 0,2591. Nih ketemu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, ini silakan dilanjut dulu ya, biar kita sama-sama tahu ya. Yang termasuk yang belum datang, kalau nggak tahu tanya-tanya temannya dulu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Yang ini, yang B dan C. Probability Y 800, di mana mu Y 500, alfa Y 200. Y tidak termasuk. Ini Y tidak termasuk. Ini berarti, oh ini jangan, ini nanti ini. Ini nanti. Yang C, sebentar. Ini belum saatnya yang ini. Y kurang 800, gini aja. C belum. Jadi yang B saja dikerjakan. Silakan. Pengoperasian penjumlahan tanda negatif tidak berpengaruh. Ya kalau mencari luas kan gak pengaruh Mbak, tapi pengaruhnya apa? Di mencari daerahnya tadi itu. Jadi tetap harus diperhatikan, tetapi hasilnya luas ya, hasilnya luas itu nggak mungkin luas negatif, itu nggak mungkin. Jadi luas mesti positif. Ya, silakan yang B. Probabilitas Y kurang sama dengan 800. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Paling enggak harus bisa mengubah dari bentuk Y ya ke Z ya. Silakan.